Sami watokna aja sama presiden. Dari awal kan Jokowi Ma'ruf Amin ini babynya Partai Nasdem. Tentu Nasdem memiliki moral sampai selesai pemerintahan ini. Ya, tapi kami serahkan semuanya pada presiden. Kami tegak lurus, apa sikap presiden kami akan terima. Tapi optimistis tidak akan diresapel ya Bang? Ya sejauh ini teman-teman bisa lihat bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi. Pucat Pasi, Jokowi buka peluang reshuffle Menteri Nasdem disebut cara terbaik harmonisasi kabinet. Surya Paloh kini terpantau ketar-ketir, posisi Anies akan gagal nyapres juga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti Presiden Joko Widodo yang mengakui soal potensi penggantian menteri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Hal tersebut ditanggapi John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, John Sitorus menilai bahwa hal itu merupakan cara yang terbaik dalam mengharmonisasi kabinet. Lanjut, John Sitorus juga mengatakan bahwa soal pergantian Menteri Nasdem itu juga baik bagi Partai Nasdem sendiri. Alasannya, Nasdem tak perlu lagi bermuka dua. Surya Paloh sendiri yang memilih jalan berbeda. Mestinya Nasdem berbesar hati menerima keputusan Jokowi, jadi pecat saja. Sementara itu, Jokowi menegaskan hal spesifik soal potensi pergantian menteri dari Partai Nasdem seraya menanggapi kabar potensi adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Yang menurut Jokowi soal reshuffle itu bisa saja terjadi. Hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang dikabarkan merenggang pasca deklarasi Anies Baswedan diusung menjadi calon presiden atau capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu juga beredar kabar rencana penggantian Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga santer pasca pemeriksaan dirinya pada kasus korupsi infrastruktur BTS 4G pendukung paket 12345 Kominfo tahun 2020 sampai 2022 yang memberikan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Ditambah lagi, Jokowi juga kerap tidak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan dengan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan. Bahkan, Jokowi juga terang-terangan mengaku memang tidak mengundang pengusaha media grup ini. Hal ini karena Nasdem habis mengusung sosok yang bikin repot pemerintah pusat selama 5 tahun, bahkan sampai sekarang dengan warisan hasil kerja yang amburadul, malah berharap Jokowi tetap merangkul dan baik hati seolah tidak terjadi apa-apa. Kan aneh namanya? Sudah tentu menjadikan Anies sebagai capres 2024 dengan mudah dipahami sebagai tindakan berseberangan dengan Jokowi. Itulah yang dilakukan oleh Paloh. Maka dari itu, reshuffle menjadi jalan keluar yang bagus bagi menyelamatkan negeri ini dari bau-bau Nasdem dan Anies. Tapi Jokowi masih berbaik hati dengan tetap mempertahankan 3 orang kader Nasdem di kabinet. Walau banyak pihak yang mendesaknya untuk melakukan reshuffle, banyak yang tidak mengerti akan tindakan abnormal Jokowi tersebut. Biasanya, yang berseberangan dalam politik pasti segera disingkirkan. Namun nggak demikian dengan Jokowi, kalau seakan berharap Paloh tahu diri dengan menarik sendiri orang-orangnya dari kabinet. Hal yang tidak terjadi sampai detik ini. Tidak punya rasa malu, harga diri, atau kadung menikmati jadi bagian dari kekuasaan, hanya Paloh yang tahu. Atau takut jadi orang yang dirkuasa, nggak tahu juga. Seni mengalahkan lawan dengan halus menyingkirkan dengan tidak memecat, tampaknya dilakukan Jokowi sekarang ini. Selain membiarkan 3 menteri Nasdem di kabinet, Jokowi juga tidak memecat Nasdem dari koalisi pemerintah bersama parpol pendukung Jokowi. Caranya halus, tidak mengundang Paloh ketika melakukan pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di awal Mei yang lalu. Ternyata, tindakan tersebut lebih menyakitkan bagi Paloh yang merasa sangat berjasa bagi karir politik Jokowi, sering mengungkit kenangan indah bersama Jokowi di masa lalu tanpa sadar bahwa kesalahan besar telah dilakukannya, layaknya berkhianat pada seorang sahabat dengan memilih jalur sesat, yakni mencalonkan Anies yang berpotensi membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Dengan cara ini, mungkin membuat Paloh tidak nyaman dan tidak betah.
yang akhirnya membuat Paloh keluar dari kabinet Jokowi. Jika itu terjadi, sudah pasti banyak kader dan pendukung Nasdem akan meninggalkan Paloh. Dan mungkin juga akan berefek pada pencapresan Anies. Karena banyak yang hengkang, otomatis pendukungnya akan berkurang. Dan rakyat akan menilai Anies tidak pantas menjadi penerus Jokowi. Bagaimana kalau menurut Anda? Jika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan. Mantap, survei SMRC ungkap warga Nahdliyin cenderung pilih Ganjar Presiden. Anies Prabowo nggak laku di kalangan NU, full support ulama dan Kiai NU untuk Ganjar. Warga Nahdlatul Ulama, baik aktif ataupun tidak aktif, cenderung memilih Gubernur Jateng ketimbang Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, pada Desember 2022. Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengungkap sebanyak 47% anggota aktif NU mendukung Ganjar dalam simulasi Capres. Prabowo dan Anies masing-masing menyusul dengan angka 24% dan 18%. Presentase senada juga ditunjukkan melalui survei terhadap anggota tidak aktif NU yang menempatkan Ganjar dengan raihan 46%, mengungguli Prabowo 27% dan Anies 23%. Secara latar belakang, Saiful pun menyebut ketiga tokoh di atas bukanlah orang NU. Meski Anies kerap diidentifikasi dengan kelompok Islam, Saiful berpendapat warga NU lebih memilih Ganjar dan Prabowo karena politisi PDIP itu lebih nasionalis. Dalam sejarahnya, menurut Saiful, NU memang lebih dekat dengan kelompok nasionalis ketimbang Islam modernis. Lebih lanjut, ia juga menyinggung bahwa tokoh-tokoh NU yang berkontestasi dalam Pilpres secara langsung sejak 2004 cenderung mendapatkan suara yang tidak signifikan. Itu disebabkan karena warga NU bersifat independen dan tidak dapat dimobilisasi dengan mudah. Saiful berpendapat, pilihan warga NU lebih banyak ditentukan oleh Kiai ketimbang NU sebagai organisasi formal berbasis di Jakarta. Kedekatan dan keharmonisan Ganjar dengan ulama NU juga terus terjaga, bahkan jauh sebelum dirinya dicapreskan. Dengan kata lain, Ganjar dekat dengan Kiai sejak dia belum jadi apa-apa. Kultur NU juga melekat dalam dirinya yang menjadi penegas kalau Ganjar dan NU itu satu paket. Ayah mertuanya Kiai, kakeknya Kiai, keluarganya sebagian besar juga Kiai. Bahkan yang tak bisa disangkal juga, ia kerap kali sowan ke ulama NU seperti Gus Mus, Mbah Maimun Zubair semasa hidupnya, termasuk juga Gus Baha. Ini adalah potret nyata bagaimana Ganjar meneruskan nafas perjuangan para pendahulunya. Ia terus menjaga marwah Kiai NU. Dan sebagai bentuk kelemahan diri Ganjar yang tetap memerlukan Kiai untuk dimintai nasihat kepemimpinan. Makanya setiap kali sowan kepada Kiai, Ganjar selalu berdoa agar mereka diberikan kekuatan untuk terus memberikan pencerahan dan tuntutan untuk banyak orang. Dan itu pun terbukti bahwa pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 silam yang mayoritas mendukung Gubernur Jateng sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, hanya 18% pemilih Jokowi Ma'ruf yang mendukung Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sedangkan 14% lainnya mendukung ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu terungkap oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam jumpa pers virtual Senin 15 Mei 2023. Yunarto mengatakan, Ganjar mendapatkan sedikit suara dari pemilih Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Menurutnya, pemilih Prabowo Sandi yang memilih Ganjar hanya 8%. Sedangkan pemilih Prabowo Sandi kebanyakan memilih Prabowo sebagai Capres 2024. Hanya saja Yunarto mendapati adanya perpecahan suara pemilih Prabowo kepada Anies, sebab Prabowo telah masuk ke dalam pemerintahan. Kemudian Carta Politika juga bertanya kepada para pemilih Jokowi Ma'ruf mengenai siapa sosok Capres yang dianggap paling mampu untuk melanjutkan program Presiden Jokowi. Hasilnya, 68% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan Ganjar Pranowo menjadi sosok capres yang paling mampu melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Sementara itu, 20,4% pemilih Jokowi Ma'ruf meyakini Prabowo bisa melanjutkan program Jokowi,
sedangkan 8% lainnya memilih Anies. Unggulnya Ganjar tentu berkat bagaimana ia memperlakukan rakyat saat berhadapan dengannya. Sosok pemimpin yang tercermin dalam dirinya menjadi contoh bagi generasi milenial bagaimana bersikap dan memperlakukan rakyat. Bukan yang harus menunjukkan aku lebih tinggi darimu, maka kamu harus tunduk padaku. Tapi lebih kepada, hai apa kabar teman, sehat-sehat selalu ya. Jadi bagaimana menurut Anda?